Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini, channel Kimipedia akan membahas materi tentang suatu kadar zat dalam senyawa. Nah, biasanya materi ini tuh dikenalkan di bagian bab stoikiometri. Nah, kan bagiannya, bab itu kan tentang perhitungan-perhitungan kimia gitu ya. Nah, jadi ada nih, kadar zat dalam senyawa tuh gimana sih cara menentukannya? Tahu ya kadar berarti adalah suatu persentase. Nah, apa aja sih? Yang pertama, biasanya kita disuruh menentukan suatu kadar unsur dalam suatu senyawa. Misalkan nih, ada air H2O. Berapa sih persentase atom H dalam air? Berapa sih persentase atom O dalam air? Nah, nanti bisa dicari dengan persentase unsur sama dengan jumlah atomnya dia dalam suatu senyawa itu dikali AR-nya dibagi MR. Tahu ya perbedaan AR dan MR? AR adalah massa atom relatif atau massa atom itu sendiri, sedangkan MR adalah massa dari senyawanya dikali dengan 100%. Contohnya nih, mencari suatu persentase atom H dalam suatu H2O. Masukin N-nya, jumlahnya H-nya berapa? H2O. Berarti 2 dikali AR-nya H berapa? 1 dibagi MR-nya H2O 18 dikali 100%. Dapat deh hasilnya. Nah, kemudian contoh soalnya nih, hitunglah kadar unsur nitrogen yang terdapat pada 1 kg pupuk urea jika diketahui ARN-nya adalah 14 dan ureanya adalah 60. Nah, berarti di sini urea itu apa sih rumusnya? CONH2 2 kali. Tapi sebenarnya rumus ini nggak penting. Kenapa sih kok nggak penting? Oh, penting ya, karena digunakan untuk mencari jumlah N-nya. Oke, penting ya, penting. Nah, N-nya berapa? N-nya 2. Kenapa kok 2? Karena jumlah nitrogen dalam senyawa urea adalah 2. Dikali AR-nya. Nah, harus hafal ya, AR. Massa atom unsur atom itu harus dihafalin lah. Nah, N di sini nilainya adalah 14 dibagi total MR-nya adalah 60 dikali 100%. Sehingga kita dapatkan persentase unsur nitrogen dalam suatu urea itu adalah 46,7%. Nah, kemudian yang kedua, itu biasanya selain menentukan suatu kadar persentase unsur dalam senyawa, biasanya juga ditanya nih, massa unsur dalam suatu senyawa. Atau kalau kayak tadi kan berapa sih kadar atom H dalam H2O? Kalau ini bukan. Berapa sih massa atom H dalam H2O? Nah, berarti rumusnya agak berbeda ya. Hampir sama sih. Yang membedakan apa sih? Tadi persennya itu kita ganti dengan suatu massa senyawa. Jadi massa yang diketahui di sini adalah massa senyawa itu sendiri. Ya, massa air lah kalau kita contohinnya air gitu. Nah, contohnya adalah berapakah massa hidrogen dalam 30 gram urea yang memiliki rumus kimia CONH2 2 kali. Nah, berarti yang ditanya adalah massa hidrogen. Masukin. Massa hidrogennya adalah 4. 4 itu siapa? 4 itu adalah jumlahnya atom H. Dalam senyawa itu ARH-nya adalah 1, MR ureanya adalah tadi ya 60 dikali dengan massa ureanya semuanya adalah 30 gram. Sehingga kita dapatkan massa atom H dalam senyawa urea nilainya adalah 2 gram. Nah, kemudian yang terakhir, biasanya ada juga nih suatu soal yang mempertanyakan kadar senyawa dalam campuran atau cuplikan. Apa nih maksudnya? Kok senyawa dalam campuran? Nah, artinya campuran ini adalah kumpulan dari senyawa-senyawa yang tergabung
menjadi satu gitu ya. Contohnya apa sih? Pupuk. Nah, tahu pupuk kan? Pupuk di sini adalah kumpulan dari banyak senyawa. Ada kalium nitrat, kalium fosfat, kalsium sulfat, dan lain-lain. Nah, berarti contohnya di sini senyawanya apa dari campuran apa seperti itu. Nah, maka persentasenya senyawa dalam campuran. Di sini massa senyawa dibagi massa campuran dikali dengan 100%, seperti itu. Nah, contoh penerapannya adalah seperti ini. Jika 204 gram bauksit direduksi sempurna menghasilkan 54 gram logam aluminium, berapa persentase Al2O3 dalam suatu cuplikan tersebut? Nah, berarti di sini kita sedang menghitung persentase Al2O3 dalam sebuah cuplikan. Nah, berarti tinggal kita masukin ya. Karena yang diketahui di situ, nah perlu diketahui nih di sini ya, massa senyawa dan massa cuplikan itu senyawanya harus sama, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang mencari suatu persentase Al2O3 dalam sebuah cuplikan, cuplikannya kan berarti ini nih ya, 204-nya ini adalah cuplikan. Nah, berarti kita juga harus mencari massa senyawanya itu juga si Al2O3. Nah, jadi yang 204 gram ini adalah massa cuplikan. Kita simpan dulu. Pertama, kita akan mencari siapa? Massa Al2O3. Nah, di sini diketahui nih di datanya. Hanya ada Al. Nah, berarti gimana dong cara mencari suatu massa Al2O3? Kan massa senyawanya harus Al2O3. Pakai rumus yang kedua tadi, yaitu massa Al dalam Al2O3 sama dengan jumlah Al ada berapa dikali Al ada berapa dibagi MR-nya ada berapa dikali massa Al2O3. Nah, massa Al2O3 ini yang sedang kita cari. Jadi bisa dibolak-balik ya rumusnya, tinggal penggunaannya yang ditanya apa, kayak gitu. Massa Al-nya diketahui nih 54 gram. Nah, Al-nya dalam Al2O3 itu kan 2. Al sendiri AR-nya 27 dibagi MR dari Al2O3 itu 102. Nah, maka massa Al2O3-nya adalah 102 gram. Maka bisa kita cari persentase Al2O3 itu adalah 102 dibagi 204 dikali dengan 100%, sehingga kita dapatkan persentasenya adalah 50%. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.